Halo teman-teman semua. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang flowchart. Ayo, di sini siapa yang belum mengenal flowchart? Wah, ada yang belum tahu ya. Oke, kita bahas satu-satu biar kita bisa sama-sama mengerti dan mengenal flowchart itu. Awal agar kita dapat mengenal flowchart, kita lihat dari pengertian. Apa sih flowchart itu? Flowchart berasal dari dua kata, yaitu flow yang berarti alir atau alur, dan chart yang berarti diagram. Dalam ilmu teknologi, flowchart adalah diagram yang berupa simbol-simbol grafis yang membentuk aliran algoritma yang menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dalam program atau sistem secara logika. Lalu, apa saja jenis-jenis dari flowchart itu? Flowchart memiliki 5 jenis. Yang pertama, sistem flowchart atau bisa disebut dengan bagan alir sistem. Yang kedua, dokumen flowchart atau bisa disebut bagan alir dokumen. Yang ketiga, skematik flowchart atau bisa disebut dengan bagan alir skematik. Yang keempat, program flowchart atau bisa disebut dengan bagan alir program. Yang kelima, proses flowchart atau bisa disebut dengan bagan alir proses. Nah, setelah kita sudah mengenal flowchart dari segi pengertian dan jenisnya, sekarang kita masuk dalam simbol-simbol yang sering kita pakai untuk membuat bagan flowchart itu sendiri. Simbol pertama dinamakan terminator, yang memiliki fungsi permulaan atau akhir program. Simbol yang kedua dinamakan garis alir, yang memiliki fungsi arah alir program. Simbol yang ketiga dinamakan preparation, yang memiliki fungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Simbol yang keempat dinamakan proses, yang memiliki fungsi proses perhitungan atau proses pengolahan data. Simbol yang kelima dinamakan input-output data, yang memiliki fungsi proses input-output data atau parameter informasi. Simbol yang keenam dinamakan subprogram, yang memiliki fungsi permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Simbol yang ketujuh dinamakan decision, yang memiliki fungsi perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol yang kedelapan dinamakan on-pack connector, yang memiliki fungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol yang kesembilan dinamakan off-pack connector, yang memiliki fungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Sekarang kita masuk dalam contoh pembuatan flowchart. Di sini terdapat soal mengatakan luas lapangan sepak bola jika diketahui panjang sama dengan 120 meter dan lebar sama dengan 90 meter. Mari kita masuk dalam pembuatan bagan flowchart. Yang pertama, kita menggunakan simbol terminator untuk memulai pembuatan flowchart. Dan kita tulis start di sini. Yang kedua, kita pakai simbol flow line sebagai simbol arah aliran program. Yang ketiga, kita menggunakan simbol preparation sebagai simbol pemberian harga awal atau inisialisasi, dan kita tulis di dalamnya panjang sama dengan 120 dan lebar sama dengan 90. Yang keempat, kita pakai simbol flow line sebagai simbol arah aliran program.
Kelima, kita menggunakan simbol proses sebagai simbol proses perhitungan. Dan kita tulis di sini rumus luas lapangan sepak bola, yaitu panjang kali lebar. Keenam, kita pakai simbol floor line sebagai simbol arah aliran program. Ketujuh, kita menggunakan simbol output dan kita ketik write luas. Yang kedelapan, kita menggunakan simbol flow line sebagai simbol arah aliran program. Yang kesembilan, kita menggunakan simbol terminator untuk mengakhiri penggunaan flowchart tersebut. Dan selesailah program kita. Pseudocode. Pengertian pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman, namun pseudocode ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh manusia. Ciri-cirinya adalah merupakan sebuah tanda atau notasi atau kode yang mirip dan juga merupakan penjelasan untuk cara penyelesaian sesuatu. Sering digunakan untuk para pengguna untuk menulis suatu algoritma. Berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, akan tetapi pseudocode menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami secara universal. Tujuannya adalah mempermudah penggunanya dalam memahami dan memperjelas cara menyelesaikan suatu masalah. Sebagai alat dokumentasi, membantu penggunanya dalam menulis suatu algoritma. Contoh pseudocode dari flowchart luas lapangan sepak bola. Pertama, tulis deklarasi, lalu tulis varian panjang, lebar, dan luasnya. Lalu algoritmanya read panjang, read lebar, input luas, panjang kali lebar, terus write luas.